Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan kita di subuh pertama bulan Rajab sekaligus juga bulan Januari tahun 2025. Mudah-mudahan ini jadi subuh yang penuh berkah bagi kita semua. Dan kita akan ngaji ini di subuh pertama Sabtu, subuh pertama bulan Rajab sekaligus Sabtu pertama subuh bulan Januari ini dengan membahas tentang maghfirah. Tadabbur Quran surat Al-Muddathir, kurungnya yang salah 74 dan Muddathir. Surat 74 ayat terakhir ayat ke-56. Saya sengaja membahas maghfirah, membahas ini sebagai bagian dari upaya mengingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian mencintai, menyayangi, mengasihi hamba-hambanya, terutama kita manusia, sehingga kemudian Allah berikan mekanisme untuk selalu bisa membersihkan diri dari keburukan, dari dosa dan lain sebagainya. Kita akan lihat Quran surat Al-Muddathir ayat ke-56, ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah menutup surat Al-Muddathir, surat kedua atau surat ketiga yang turun pada Nabi SAW, dengan memberikan penegasan apa yang disampaikan oleh Nabi, ajakan kepada orang-orang musyrikin Makkah di awal itu tidak mendapatkan respon positif. Dan gak apa-apa, itulah kurang lebih. Karena mereka orang-orang musyrikin Mekah itu tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran illa ayyasha Allah, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Dan Allah adalah ahlut taqwa. Yang dimaksud ahlut taqwa, Allah lah tempat Tuhan yang pantas kita bertakwa. Wa ahlul maghfirah, Allah lah Tuhan yang memberikan maghfirah. Walaupun banyak orang yang tidak merespon dengan baik, tidak merespon positif ajakan dakwah seperti yang terjadi pada Nabi, dan mungkin juga terjadi pada kita ketika terjun mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang meninggalkan keburukan. Ajakan itu kita lakukan karena perintah Allah semata, karena ketakwaan yang ingin kita lakukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita kembalikan pada Allah, Dia yang ahlul maghfirah. Mari kita urai lebih lanjut. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu, jamaah sekalian, maknanya adalah pengampunan. Juga dimaknai sebagai hak Allah memberikan perlindungan terhadap hambanya yang melakukan taubat. Jadi maghfirah ada pada aktivitas taubat. Maghfirah tidak akan turun seolah-olah tanpa ada proses taubat dari seorang hamba. Dalam Al-Quran, kemarin malam saya baca ada 28 kali kata maghfirah.
Salah satunya adalah dalam ayat ini, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Surat Al-Baqarah ayat 221. 28 kali ayat tentang maghfirah dalam Al-Quran. Salah satunya memberikan informasi bahwa Allah mengajak manusia menuju ke surga dan maghfirah dengan izinnya. Jadi Allah sendiri memberikan ajakan pada kita semua untuk masuk ke dalam surganya dan mendapatkan maghfirah. Lewat ayat ini kita mendapatkan penjelasan dari para ulama. Salah satunya kitab Min Asraril Bayan Al-Quran. Min Asraril Bayan Al-Quran itu artinya dari rahasia-rahasia penjelasan Al-Quran. Maghfirah itu jamaah subuh yang Allah muliakan, sifat yang tidak hanya dimiliki oleh Allah, tapi juga dimiliki oleh makhluknya, terutama manusia. Jadi sifat Allah yang bernama maghfirah, memberikan pengampunan, memberikan perlindungan pada yang memohon ampunan, tidak hanya dimiliki oleh Allah, tapi Allah juga memberikan sifat itu kepada manusia. Berbeda dengan sifat Allah yang ghafirudz dzunub, yaitu al-ghufran, yaitu sifat pengampunan, sama dengan sifat pengampunan, tapi hanya dimiliki oleh Allah dan mustahil dimiliki oleh makhluknya. Karena itu kalau ada orang yang memohon ampunan itu hanya menjadi hak sepenuhnya Allah SWT. Kepada Allah saja mohon ampunan. Tapi memberikan ampunan dalam urusan-urusan yang bisa kita lakukan terkait dengan hakul adami, terkait dengan interaksi manusia, Allah memberikan kita kemampuan untuk juga bisa memberi ampunan. Yang dimaksud ampunan kepada manusia itu adalah kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita dan merasa bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian dia mohon maaf, minta ampun, tentu bisa kita lakukan. Tapi kalau ada orang melakukan kesalahan yang kesalahannya terkait dengan hak Allah, dengan hak Allah, seperti misalkan melakukan kemusyrikan, melakukan meninggalkan kewajiban, tidak melaksanakan sholat misalkan contohnya, tidak mau mengeluarkan zakat, maka yang terkait dengan hak Allah itu tidak bisa diampuni oleh kita. Bapak punten abdi teh sholat bae teh naon, tapi ampunilah. Tidak bisa itu. Karena ada orang yang merasa bisa memberikan ampunan itu. Punten Pak abdi teh tos lami tara zakat bae teh naon. Hewe lamun bisa zakat can bisa menang. Itu hakul. Kalau cuma dia pernah menyinggung kita, dia pernah menyakiti kita dengan kata-katanya, dengan perilakunya, dengan sikapnya, kemudian meminta ampun, sebatas itu yang kemudian diberikan oleh Allah pada manusia. Dan ini karena ada ayat dalam Al-Quran yang seperti itu, sehingga jadi rujukan para ulama tentang bolehnya memberikan maghfirah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ini kan ayat yang masyhur. Ucapan yang baik wa maghfiratun. Makna maghfirah di sini diterjemahkannya seringkali menjadi permintaan maaf. Khairun, lebih baik daripada bersedekah yang diiringi tindakan menyakitkan. Jadi ada orang-orang yang
sering didatangi oleh beberapa orang untuk diminta sedekah. Mungkin ya, mungkin. Ini ada beberapa yang juga nanyakan ke saya begitu, Pak Ustadz, tapi tiap sasih didatangi oleh kawan dan urusannya sama, jang bayar listrik, jang ongkos budak, tiap bulan sekali, 2 kali dikasih. 3 kali naik mana kumat dari usaha mengandalkan orang dikasih, saya bilang saya kasih ke 3 kali. 4 kalinya datang juga, saya nggak ngasih. Tapi dia teh kemudian memaksa, carekan kok abdi teh dikasih. Tah dicarekan bari dibere teh masuk karena kategori menyakiti penerimanya. Bahkan dalam lanjutan ayat ini surat Al-Baqarah 263, lanjutannya menyebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan pahala sedekah yang sudah Allah turunkan bil manni wal adha, karena menyakiti penerimanya dan menyebut-nyebut pemberiannya. Pan kamari geus dibere, ini unggal bulan, kasabaleun pisan, hancur semua. Jadi apa yang harus dilakukan nih ayatnya? Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, diterjemahkannya saya lihat memang dengan permintaan maaf dan maghfirah. Puntennya khairun, lebih baik daripada mere bari nyarekan. Karena ada orang yang ngasih marah-marah luar biasa. Yang luar biasa kan dicarekan daik deh. Diterima, mesti dicarekan bayar, penting mau dibere dicarekan. Nah, sebatas itu manusia bisa. Maghfirah, berikan ampun. Di sini Pak ada beberapa yang saya nyampaikan gitu. Saya sampaikan pada yang bersangkutan, boleh jadi Bapak orang datang pada Bapak itu karena dia merasa Bapak punya kemampuan untuk memberikan. Tapi udah bosan atau saya tahu daripada banyak orang gantian benih kata terus-terusan. Dan itu kan bagian apa ya? Bagian dari yang membuat harta kita bisa berkembang. Karena sedekah itu kan sama seperti zakat kan, karena zakat itu kan masuk dalam kategori sedekah. Dia membersihkan harta yang ada, dia juga membersihkan diri si pemberi sedekah, pemberi zakat. Dia juga sekaligus numu itu menumbuhkan. Harta yang disedekahkan itu tumbuh. Kalau tidak nampak tumbuhnya oleh kita, karena yang nampak kan berkurang nominalnya, maka pastikan sedekah itu oleh kita, yakinkan oleh kita, dia tumbuh menjadi investasi besar di akhirat. Yang dividennya boleh jadi nanti akan kita nikmati setelah ajal menjemput. Karena dijanjikan oleh Nabi, sedekatin jariyatin, sedekah jariah itu yang akan mengalir terus pahalanya. Kalau bahasa pembagian saham, dividennya kita nikmati setelah kita tiada. Jadi kalau kita merasakan bahwa sedekah kita tidak bisa dinikmati, abdi Pak Ustadz sedekah wae tapi ditipu wae, mungkin kan seolah-olah tidak terasa dan lain sebagainya. Yakini saja dividennya pasti akan dinikmati setelah kita tiada, ngalir terus dan lain sebagainya. Dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau tidak salah dalam perkara itu kan 21 permasalahan dibahas detail oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang banyak hal. Salah satunya apakah orang-orang yang di alam barzah yang sudah dikubur itu bisa merasakan apa yang kita berikan pada mereka, apa yang kita kirimkan pada mereka dan lain sebagainya. Salah satu yang dibahas Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah beberapa informasi bahwa para sahabat datang pada Nabi. Mereka kemudian bertanya tentang apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah tiada. Selain 3 jawaban yang biasa kita temukan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, itu kan melekat. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang yang
masih hidup, untuk orang yang sudah tiada. Selain doa dan sebagainya, amal saleh yang dilakukan, salah satu amal saleh yang harus dilakukan dalam hadis Nabi yang dikutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bersedekah atas nama yang sudah tiada. Jadi kita bersedekah, berinfak, dan kita tujukan untuk orang yang telah tiada. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh sebagian jamaah Al-Kautsar, di antaranya kurban. Karena rutin berkurban, orang yang rutin berkurban itu kan tiap tahun berkurban. Seringkali kan ada orang yang merasa atos abdi mah tos saya, abdi atos kurban pun bojo atos pun anak atos, minantu atos, incu atos. Dia merasa seolah-olah sudah selesai. Karena itu kemudian ketika ngobrol panjang sehari Pak Ustaz, sok itu kamu sahawe kurban, mungkin untuk tetangga sebagainya. Kalau untuk orang tua yang telah tiada boleh tidak? Boleh. Untuk adiknya yang telah tiada boleh. Salah satu rujukannya adalah dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau bahkan menggambarkannya seperti orang-orang yang mendapatkan hadiah. Tiba-tiba dikirimi hadiah yang demikian menggembirakan. Beliau mengutip ayat mengutip hadis tu'radu ila kuburihim. Dikirimkan ke kubur-kubur mereka. Yubashshirunahum, menggembirakan mereka, aw yahzununahum, atau menyedihkan mereka. Apa yang menggembirakan itu? Ya amal soleh yang dikabarkan oleh para malaikat kepada mereka. Apa yang menyedihkan? Ya amal salah yang dilakukan oleh orang-orang yang punya hubungan dengannya yang masih hidup dan sebagainya. Nah, salah satu yang bisa menggembirakan orang di alam barzakh adalah sedekah yang diperuntukkan atas nama orang yang telah tiada. Jadi ini luar biasa. Jadi nanya begitu sama Nabi, ya Rasul, apa yang harus lakukan? Kamu bersedekah atas namanya. Bolehkah aku menggalikan sumur untuk banyak orang yang nanti kusedekahkan atas nama ibuku di sana? Kata Nabi, justru sedekah terbaik itu adalah dengan memberikan air, menggalikan sumur. Itu kan sedekah terbaik karena pada masa itu betapa langkanya gitu orang bisa mengakses air yang kemudian bisa diminum. Walaupun sampai hari ini masih berlaku. Ada orang yang tiap Jumat misalkan memberikan air untuk jamaah Al-Kautsar. Dan salah satu yang menginspirasi dia adalah sedekah terbaik itu adalah memberi air. Nabi tiap berkunjung ke banyak rumah di sini disuguhan cai, di kembung cai. Sedekah terbaik adalah air. Pak Ustaz dileut heula. Kapali itu Allah sepat gelas ente dan sebagainya. Tapi tetap itu sedekah terbaik memberi air dan sebagainya. Ini urusan magfirah yang bisa dilakukan oleh manusia kepada sesama dan lain sebagainya, daripada bersedekah tapi menyakiti. Lebih baik mengucapkan hal-hal yang baik dan memberikan magfirah, memohon maaf kepada orang yang datang meminta sedekah. Kemudian Allah memberikan penegasan dalam 28 ayat dalam Al-Quran, tadi kan salah satunya tentang magfirah, yang kemudian memerintahkan manusia berlomba-lomba, bersegera kepada magfirah. Ayatnya misalkan salah satunya dalam Quran surat Al-Hadid. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Bersegeralah, berlomba-lombalah. Syekh Yusuf Qaradawi mengartikannya berkompetisilah, seperti kita balap lari, seperti kita racing dengan kendaraan, siapa yang paling cepat dan sebagainya. Berlomba untuk apa? Ila magfiratin min rabbikum,
kepada maghfirah dari Tuhan kalian, wa jannah, dan kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bisa dibayangkan seluas langit dan bumi. Sehingga ada sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Karena surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Kata Nabi menjawabnya dengan pertanyaan, ketika engkau sedang ada dalam keadaan siang, di mana malam? Karena sahabatnya cerdas-cerdas, tidak nanya lagi. Bukankah ketika malam sedang kita ada di dalamnya, siang juga kita ketahui ada, tapi tidak sedang bersama kita. Jadi surga yang demikian luas, luas langit dan bumi, demikian juga neraka. Luasnya seluas langit dan bumi yang sengaja oleh Allah disediakan bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya, yang merupakan karunia Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya, dan Allah memiliki karunia yang sangat-sangat besar. Ayat kedua yang juga akrab dengan jamaah subuh sekalian, yaitu dalam Quran surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada maghfirah dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Kata saya Yusuf Qaradawi, tidak boleh kemudian kita tidak cepat-cepat pada ampunan, pada maghfirah. Tidak boleh nantilah. Ayo segera berlomba seperti orang berlomba lari, seperti orang berlomba kuda, seperti orang kalau sekarang barangkali seperti balap mobil, cepat-cepat dan lain sebagainya. Karena Allah memerintahkannya segera untuk menunjukkan bahwa manusia itu butuh dengan maghfirah. Apa misalkan salah satu yang menjadi sarana Allah memberikan maghfirah itu umroh, haji, puasa, dan sholat yang kita lakukan, berbagai aktivitas ritual yang kita lakukan, itu berimplikasi Allah memberikan maghfirah pada kita. Ketika puasa itu kan, hadis tentang puasa menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dengan kesadaran dan ketulusan, kesadaran imannya dan ketulusan, Allah akan memberikan maghfirah, mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Walaupun ini sering dipahami keliru nih, seluruh dosa yang telah lalu. Jadi orang merasa korupsi, kemudian berzina, kemudian melakukan dosa-dosa besar, kayak bulan puasa, dengan puasa dia merasa akan selesai semua. Karena itu di bulan Ramadan kan kita bisa menyaksikan aktivitas kebaikan yang luar biasa. Sebagian artis yang biasa mengumbar aurat, mengundang syahwat, jadi tertutup dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Setelah merasa diampuni, ke Syawal buka deui dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak membaca tentang haji dan umrah juga hadisnya kan begitu. Berangkat haji, kemudian umroh, dari umroh ke umroh, kafaratu dzunubahum, jadi kafarat, jadi penebus dari dosa-dosa. Itu sarana Allah memberikan maghfirah. Kan itu berlomba-lomba. Kalau bisa bersedekah tiap hari sedekah, supaya kita sedang menunjukkan betapa seriusnya kita ingin mendapatkan maghfirah. Kenapa kata Syekh Yusuf Qaradawi? Karena kita tidak pernah tahu. Begitu kita menunda keinginan untuk bersegera mendapatkan maghfirah, ajal menjemput kita sebelum sempat mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Aham keweh
tobat nama geus pensiun. Kan banyak orang yang kemudian merasa umurnya akan sampai pada pensiun. Ira apa bade haji teh? Kira Pak Ustaz. Aya nu kabelit kana ieu artosna bulat-bulit. Jadi ada uang yang bulat-bulit, Pak. Sehingga merasa dia tidak berani menggunakannya untuk umroh, untuk haji. Ini bulat-bulit kene. Ira tuh ketos pensiun. Dan sebagainya. Ira kalau udah ke masjid teh ketos pensiun. Saya bersyukur nih banyak pensiunan yang ke masjid. Umurnya sampai. Bayangkan kalau umurnya tidak sampai. Ketos pensiun balik ke masjid. Dan pensiun keburu maut. Geus maut mah hoyong ke masjid. Di sini nih saya ngalami didatangi ibu-ibu. Pak Ustaz pun lanjut teh hoyong disolatan di masjid. Irah ke masjid keur hirupna. Jadi hoyong solatan di masjid. Bahkan kepada anak-anak muda tuh saya sering sambil bercanda, so mending kena diajak ke masjid, mana yang makmum ke orang diharap atau mana yang diharap ke orang disolatan. Disolatkan. Ada loh orang. Saya sempat tanya gitu sama seorang ibu. Ira ibu, kabeh nyarios Pak Ustaz. Mami kengantunkeun hoyong disolatan di masjid. Jadi ada yang kemudian baru ke masjidnya setelah mau. Alhamdulillah. Bersyukurlah Bapak. Kalau besok lusa misalkan Allah menjemput, memanggil Bapak menghadap, kemudian anaknya datang nih saya masih ada. Pak, si Bapak disolatan diri di masjid. Dah di masjid. Sholat. Kita jadi saksi. Itu kan Nabi begitu kan? Ketika memimpin sholat itu sebelum memimpin sholat kan beliau begitu. Nanya, apakah orang ini punya utang? Apakah kalian bersaksi orang ini baik, orang baik? Itu hadisnya kan menyebutkan orang-orang beriman yang bersaksi bahwa orang yang meninggal itu orang baik, Allah ampuni dosanya. Sekarang kan jadi formalitas, apakah ini orang baik? Tengah jawab karunya. Dijawab tuh yakin. Baik dan sebagainya. Jadi hati-hati ya. Banyak. Saya beberapa kali tuh diminta nyolati hoyong di masjid. Nah, ira terang masjid. Jadi alhamdulillah Bapak ada yang pensiun kemudian makin rajin ke masjid. Dan sebelum pensiun juga tukang ke masjid. Berat Pak. Khusus tentang ke masjid ini saya cerita begini. Ada orang yang berangkat umroh, berangkat haji. Ketika manasik itu dijelaskan detail. Apa yang disebut umroh? Umroh itu ziarah ke Masjidil Haram. Jadi kalau ada orang nanya apa umroh? Umroh itu ziarah ke Masjidil Haram. Hanya bukan cuma ziarah ke Masjidil Haram, tapi dia ziarah ke Masjidil Haram dengan tawaf, sa'i, tahallul dalam keadaan berihram. Itu kan definisi umroh. Sudah tahu tuh orang umroh. Begitu umroh kan itu sekali-kalina dia ke masjid ketika umroh. Ayo Pak lohor, capek Pak. Di dia we abdi salatna. Jauh-jauh atau di Bandung sekian ribu kilometer. Kalau salatnya di hotel atau sebenarnya di Horizon. Lebih gampang dan sebagainya. Dek naon coba kan itu jauh-jauh. Dan dia sami Pak di dia di tanah suci. Salatnya gitu tak di hotel, di kamar hotel. Ningali ka Ka'bah Allah. Ini yang terjadi. Kenapa kira-kira setelah saya ajak ngobrol? Karena memang sebelum umroh bukan orang yang memaksakan diri mau menikmati sholat ke masjid. Di sana juga sulit untuk dia nikmati. Kemudian itu aja bapak buka untuk dapat satu bagian dari sab saja kan demikian sulit. Wah pinu Pak Ustadznya pinu udah mana geus adan karek datang ke masjid itu. Dan biasanya di diana geus qomat karek datang. Eta ge jumaahan. Kan sulit dan sebagainya. Jadi saya bersyukur ya, kalau Bapak bisa menikmati ke masjid itu. Banyak orang yang berangkat ke sana demikian melelahkan, terutama urusan ke masjid. Aduh, capeknya Pak Ustaz ke masjid. Mau haji kan Pak, lama haji dan sebagainya. Karena itu banyak hadis-hadis yang memotivasi dengan hitungan nominal. Siapa yang sholat di Masjidil Haram satu rakaat saja, maka dia seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi,
seperti dia sholat 1000 kali di masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa seperti sholat 500 kali yang lain. Sampaikan pada jamaah, Bapak ikut sholat duhur di dia, samisal 100.000 kali sholat duhur di tempat kita tinggal. Tapi ternyata berdampak negatif juga bagi beberapa orang. Setelah pulang umroh, pulang haji jadi mau ke masjid. Ayo, sering Pak Ustaz gak beli itu sholat. Aduh ya Allah. Allah bisa nanti sekali sholat 100.000 kali dan lain sebagainya. Padahal itu bagian dari magfirah. Kalau dibaca tentang sholat itu kan sholat menghapuskan dosa. Dari mulai langkah kaki disebutkan oleh Nabi. Wa bi kulli khatwatin ila shalah. Setiap langkah menuju sholat itu adalah pengampunan dosa. Magfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolak-balik Pak capek. Karena perintahnya sengaja dipindah-pindahkan. Sabiqu sari'u, sok buru-buru. Supaya terus menerus apa yang kita lakukan itu mendapatkan magfirah Allah. Bolak-balik. Wudu itu kan begitu katanya kita mengusap anggota wudu kita, air jatuh, itu air yang jatuh itu jadi ampunan. Karena itu ada orang yang kemudian wudu, gaduh kena wudu, salat maghrib gaduh wudu tilohor. Nah susahna wudu deh. Nabi itu mencontohkan. Beliau wudu lagi, kenapa? Jadidul wudu itu tadi kembali kemudian mengundang ampunan Allah dan sebagainya. Wudu lagi, mandi, kemudian dalam aspek fikih semuanya bermuara pada magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita pasti punya kesadaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terus-menerus melakukan dosa. Sehingga Allah akan menurunkan magfirah itu ketika manusia menyadari bahwa dia punya banyak dosa dan dia kemudian memohon magfirah pada Allah. Walladzi nafsi biyadihi laulam yudnibu ladhahaballahu bikum. Kalaulah manusia demi yang jiwaku dalam genggamannya, kata Nabi SAW, ini hadis qudsi. Kalaulah manusia tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Allah musnahkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, kemudian meminta magfirah kepada Allah dan Allah ampuni dosa mereka. Artinya apa? Jangan pernah merasa kita tidak berbuat dosa sehingga tidak mau memohon magfirah pada Allah. Telah abdi Ustaz, alhamdulillah tidak dosa. Abdi matara pepiluan yang batur. Tara ngomongkan batur. Ngantara sepena masih bapak eta, kopeana dengdek, eta teh dosa kan? Dan sebagainya. Merasa tidak berdosa. Nih, hadis ini sahih. Allah akan hilangkan manusia-manusia yang merasa tidak berdosa. Tidak berbuat dosa. Lengit. Biar nanti ada orang-orang yang berdosa, kemudian menyesali perbuatan dosanya, memohon magfirah pada Allah dan Allah ampuni mereka. Salah satu yang membuat malaikat cemburu pada manusia, kata malaikat ketika berdialog dengan Nabi SAW diwakili oleh Jibril, adalah ketika menyaksikan manusia yang berdosa menangisi dan menyesali dosanya. Karena malaikat tidak pernah berdosa, hirupna lempeng Pak, lempeng, datar, taya dinamika. Di malaikat mah taya viral-viralan. Tidak ada tren seperti itu, lempeng. Sehingga Allah tidak memilih malaikat untuk menjadi khalifah, dah hirupna lempeng dan sebagainya. Dipilih manusia yang berdosa supaya kemudian dia bisa memohon ampun dari dosa-dosanya, berharap magfirah dari Allah. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyampaikan kullu bani Adam khata'un. Tasdidnya khata'un sigah mubalagh wa khairul khata'ina at-tawwab. Setiap manusia turunan Nabi Adam pasti banyak berbuat dosa karena kata pakai tasdid khata'un seperti kata kafar, benar-benar kafir. Khata'un betul-betul berbuat dosa. Dan sebaik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat.
memohon kepada Allah maghfirah. Nah, itu jangan pernah berhenti untuk memohon ampun dengan berbagai aktivitas kita. Dan maghfirah yang dilakukan secara kolektif, kita memohon ampun sama-sama di rumah kita dengan anak istri kita, dengan keluarga, Allah menjamin rumah itu, tempat tinggal itu dijauhkan dari azab. Negeri kita tercinta kalau pemimpinnya, kemudian para menterinya, kemudian rakyatnya seperti kita juga sering memohon ampun, negeri itu dijauhkan dari azab. Bahkan dilimpahkan rezeki yang luar biasa. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan siksaan azab kepada mereka selama mereka memohon maghfirah kepada Allah. Mungkin yang membuat negeri ini bisa survive dengan berbagai badai, benturan luar biasa. Kita kan sedang menyaksikan bersama-sama bagaimana para pemimpin kita saling sandera. Saya kurang ke di style filmnya. Cek nu ieu sok, udah saling serang, saling sandera. Nonton saja kita. Mungkin yang membuat negeri ini tidak hancur, tidak berantakan karena masih banyak orang yang memohon kepada Allah maghfirah. Saya yakin. Jadi kalau bapak-bapak ikut memiliki kecintaan pada negeri, tidak perlu kemudian gemar-gembor sebagai orang yang nasionalis dan lain sebagainya. Perbanyak mohon ampun, perbanyak memohon maghfirah pada Allah untuk orang-orang di negeri tercinta. Jadi kalau mencaci maki orang itu kan dosa, kalau mendoakan orang kan berpahala. Sama dalam konteks yang berbeda, mencaci maki para pemimpin kita tuh cenderung akan membuat kita banyak dosa. Mendoakan mereka, memohonkan ampunan kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah pada mereka, insya Allah demikian banyak pahala. Jadi kalau saya memilih yang kedua, didoakan. Saya yang pika sebelah didoakan. Ya Allah dan sebagainya. Karena janji Allah tidak akan mengadab mereka, yang dimaksud mereka itu ahlul qaryah, penduduk negeri, selama mereka memohon maghfirah pada Allah. Demikian juga di rumah kita. Terus menerus, jangan berhenti untuk munajat supaya ahlul bait, penghuni rumah kita, Allah jauhkan dari adab. Dan adab itu bukan berarti kehancuran. Tiba-tiba kebakaran, alhamdulillah. Tiba-tiba kemalingan, bukan. Ketika akhlak mereka jauh dari akhlak Islam, itu adab. Mempermalukan orang-orang di rumah dan sebagainya, itu adab. Kalau ada orang-orang yang bersama tinggal dengan kita tapi menjauhkan dirinya dari ketaatan, itu juga adalah adab yang akan membuat kehidupan yang kita jalani berjalan dengan sangat tidak menyenangkan. Yang terakhir jamaah sekalian yang saya sampaikan, Allah membuka dirinya setiap waktu dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dari mulai matahari terbit dari timur sampai nanti matahari terbit dari barat. Kata Nabi SAW, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a as-samsu min maghribiha. Allah selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah selalu membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Hadis sahih Muslim. Ternyata kita siang melakukan dosa, segera bertobat. Jangan menunggu keburu berakhir. Baru bisa malam Pak Ustaz tobatna, dati siang nepi ka sore tuluy we dosa. Maknya kumaha tuh dah didamelna di tempat dosa. Malamnya kemudian baru dia
bertobat. Hadis ini masih relevan untuk jadi rujukan. Gusti malam-malam dia kemudian menangis mohon ampun. Ada yang kemudian berbuat dosanya malam, baru kemudian selesai pagi-pagi terlepas dari dosa, pagi-paginya dia sujud memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga masih relevan jadi rujukan. Barangkali kalau kita mah jangan ya. Kayak minta maaf nak. Minta maaf pirona penting. Ayeuna mah lebar rame keneh ya. Ini ada ibu-ibu bukan orang Kabupaten yang bekerja di Singapura, punya anak 2 kalau salah, bekerja di Singapura dan bekerjanya di kasino di Singapura. Saya tuh Pak Ustadz mau keluar tahun ini tempat judi, kan di Singapura legal, besar lagi penghasilannya. Mau keluar tapi sekolah anak gimana, kemudian juga bantu orang tua gimana. Saya bingung ngebantuan kolotna membiayai pendidikan anaknya dengan uang hasil judi. Tapi kan di sana mah halal Pak Ustaz. Ya Allah. Karena di sana legal Pak. Saya bilang, aduh Bu, kan sudah tahu judi walaupun jangan kan di Singapura. Di Malaysia juga yang menyebut dirinya kerajaan Islam halal itu. Ada daerah tertentu, Genting Highland itu kan. Di Malaysia tempat judi dan mayoritas yang datang itu orang Indonesia. Ke sana. Menurut orang yang ngasih tahu ke saya tidak tahu. Dan sebagainya, Singapura. Ada salah satu gubernur di Indonesia kan yang hobi sekali datang ke Singapura untuk judi itu. Alasannya berobat. Itu kan sampai diputarkan dalam sidang korupsinya oleh KPK itu. Karena ada videonya kan dia terekam CCTV sedang judi dan sebagainya. Rutin. Pokoknya seminggu sekali muntah judi itu dengerin awak. Sebagai itu kasih. Ibu itu tanya saya. Jadi saya bilang, ibu memberi makan anak? Iya Pak Ustadz, bapaknya tidak bertanggung jawab. Jadi terpaksa saya mencari nafkah. Nafkahnya dari hasil judi. Sama seperti memberi minum, saya bilang pada beliau, dengan air kencing. Itu kata Nabi. Sedekah dari hasil mencuri seperti berwudu dengan air kencing. SOP wudunya benar, tapi airnya tidak suci dan tidak akan mensucikan. Kan istilah air yang boleh dipakai berwudu itu dalam fikih itu bagus istilahnya. Tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci kondisi dirinya, dia bisa mensucikan yang lainnya. Karena itu banyaklah memohon ampun pada Allah SWT. Itu ngaji kita, kalau yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.